Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang perawatan dan pencegahan cedera olahraga. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muawis, NIM 2103015080 dari kelas PJKRI angkatan 2021. Materi yang saya akan jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu bab 4, cedera pada alat gerak. Submateri yaitu yang pertama cedera pada kulit dan pertolongan pertamanya, yang kedua cedera pada otot, tendon, ligamen dan pertolongan pertamanya, yang ketiga patah tulang atau fraktur dan pertolongan pertamanya, yang keempat kram otot atau muscle cramp dan pertolongan pertamanya, dan yang kelima diskulasi dan pertolongan pertamanya. Materi pertama yaitu cedera pada kulit dan pertolongan pertama. Luka adalah suatu kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh karena paksaan atau tekanan fisik maupun kimiawi. Luka yang sering terjadi adalah luka lecet atau ekskoriasi, robek, laserasi, dan luka tusuk atau punctur, terpotong maupun terkelupas. Pertolongan pertamanya yaitu yang pertama bersihkan luka dengan hidrogen peroksida atau H2O2 3% dan detol atau betadine, kalium pemangat atau sabun. Yang kedua keringkan luka lalu berikan obat yang mengandung antiseptik seperti obat merah, yodium tingatur, larutan, dan bertadin pekat. Yang ketiga jika perlu balut luka dengan kain kasar steril agar darah tidak terlalu banyak keluar. Yang keempat beri kompres es di atasnya. Yang kelima tinggikan bagian yang luka lebih tinggi dari letak jantungnya. Dan yang terakhir itu pada luka terbuka atau tusuk harum diberi suntikan anti tetanus. Materi yang kedua yaitu cedera pada otot, tendon, ligamen, dan pertolongan pertamanya. Strain adalah cedera yang terjadi pada otot tendonnya, yaitu termasuk titik-titik pertemuan antara otot dan tendon karena penggunaan yang berlebihan atau stres yang berlebihan. Yang kedua, sprain adalah cedera yang terjadi pada ligamen karena stres berlebihan yang mendadak atau penggunaan berlebihan yang berulang-ulang dari sendi. Tingkatan strain dan pertolongan pertama. Strain atau sprain derajat yang cedera yang paling ringan disertai sedikit pembengkakan atau rasa nyeri, di mana cedera yang terjadi hanya mengenai beberapa serabut otot, tendon, dan ligamen yang robek dan tidak memerlukan pengobatan. Tidak perlu penanganan khusus, cukup istirahat saja karena akan sembuh sendiri. Ya, materi yang ketiga itu patah tulang atau fraktur dan pertolongan pertamanya. Fraktur adalah terputusnya kontinuitas tulang. Fraktur dibagi menjadi dua, yaitu patah tulang tertutup, yaitu bila ujung tulang yang patah tidak menembus keluar kulit dan dengan demikian tidak ada hubungan antara tulang yang fraktur dengan lingkungan luar. Yang kedua, patah tulang terbuka, bila ada luka pada kulit yang berhubungan dengan bagian fraktur atau bisa juga ujung-ujung tulang menembus kulit. Gejala umum pada tulang yaitu yang pertama adanya reaksi radang setempat yang hebat, yang kedua terjadinya fungsiolesi, yang ketiga nyeri tekan pada lokasi pada tulang, dan yang keempat adanya perubahan bentuk tulang atau deformitas, dan yang terakhir adanya krivitas yaitu bunyi tulang karena gesekan ujung tulang. Yang satu dengan yang lain juga dapat dirasakan adanya gesekan kedua ujung tulang. Yang materi yang keempat itu kram otot atau muscle cramp dan pertolongan pertamanya. Cramp adalah kontraksi yang terus-menerus dan berlebihan dari otot atau sekelompok otot yang terjadi secara mendadak dan tanpa disadari. Beberapa faktor penyebab kram. Yang pertama, pada saat otot-otot mengalami kelelahan dan secara tiba-tiba merenggang, maka otot tersebut dengan terpaksa akan merenggang secara penuh. Yang kedua, ketidaksempurnaan biomekanik tubuh karena adanya sejajaran dari bagian kaki bawah. Yang ketiga, kekurangan beberapa jenis mineral tertentu seperti sodium, potasium, kalium, zat besi, dan fosfor. Dan yang terakhir, terbatas suplai darah yang tersedia pada otot yang dipergunakan. Pertolongan pertamanya adalah penderita korban atau dibawa ke pinggir lapangan selanjutnya, yaitu bagian A, kontraksikan otot yang berlawanan atau otot yang bekerja secara langsung berlawanan terhadap otot yang terkena. Yang kedua, lakukan peregangan secara bertahan
dari otot yang terkena sampai mencapai perpanjangan yang normal, misalnya betis. Hal ini tercapai bila pergelangan kaki di dorsifleksi atau 90 derajat dengan otot lurus. Jangan sentakkan kaki ke atas karena hal ini dapat menimbulkan cedera yang lebih parah pada otot yang terkena. Materi yang terakhir itu diskulasi dan pertolongan pertamanya. Diskulasi adalah perpindahan permukaan tulang-tulang yang membentuk sendi sehingga tulang-tulang tersebut tidak berhadapan lagi. Tanda-tanda terjadinya diskulasi: yang pertama, terjadinya perubahan bentuk deformasi pada sendi yang mengalami diskulasi. Yang kedua, nyeri yang hebat bila melakukannya. Gerakan sendi yang normal. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.